Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidrotani dan pecinta sayuran. Pernahkah kamu mendengar tentang goji berry, buah mungil berwarna merah menyala yang sering disebut sebagai superfood dari Asia Timur? Buah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi ternyata menyimpan kandungan nutrisi luar biasa, sejarah panjang ribuan tahun, serta potensi bisnis yang menjanjikan di dunia modern. Dalam video kali ini, kita akan mengupas secara lengkap dan mendalam tentang goji berry, mulai dari asal-usul, cara budidaya, manfaat kesehatan, hingga peluang pasarnya di Indonesia. Apa itu goji berry? Goji berry, atau Lycium barbarum, adalah buah dari tanaman semak kecil yang berasal dari famili Solanaceae, keluarga yang sama dengan tomat, cabai, dan terung. Buah ini dikenal juga dengan sebutan wolfberry di beberapa negara barat. Goji berry berbentuk kecil seperti kismis, berwarna merah cerah, dan memiliki rasa manis sedikit asam. Buah ini telah digunakan selama lebih dari 2000 tahun dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk meningkatkan energi, memperkuat imun tubuh, serta memperlambat penuaan. Fakta unik goji berry. Goji berry disebut-sebut sebagai buah panjang umur di legenda Tiongkok kuno. Kandungan antioksidannya 10 kali lebih tinggi daripada blueberry. Goji berry dapat dikeringkan seperti kismis dan tetap mempertahankan nutrisinya. Dalam sejarah, buah ini dikonsumsi oleh para biksu di Himalaya untuk meditasi dan daya tahan tubuh. Goji berry termasuk tanaman tahan dingin ekstrem, mampu bertahan hingga suhu -15 derajat Celcius. Asal-usul dan perjalanan ke Indonesia. Goji berry berasal dari lembah Himalaya, Tiongkok bagian utara, Mongolia, dan Tibet. Tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai negara Asia Timur melalui jalur perdagangan kuno. Ke Indonesia, goji berry diperkenalkan oleh imigran Tionghoa dan para peneliti pertanian yang tertarik dengan potensi superfoodnya. Meskipun bukan tanaman asli Indonesia, beberapa petani di daerah dataran tinggi mulai mencoba membudidayakan goji berry secara eksperimental karena permintaan pasarnya yang terus meningkat. Goji berry di Indonesia dan lokasi budidayanya. Di Indonesia, budidaya goji berry masih tergolong langka, tetapi telah dilakukan di beberapa daerah beriklim sejuk seperti Kabupaten Malang, Jawa Timur, Lembang, Jawa Barat, Karo, Sumatera Utara, Dieng, Jawa Tengah. Tanaman ini cocok tumbuh di wilayah dengan ketinggian antara 1000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut dan suhu berkisar 15 sampai 25 derajat Celcius. Jenis goji berry yang dibudidayakan. Secara umum, terdapat dua spesies utama. Goji berry Lycium barbarum varietas asal Tiongkok, dengan buah manis dan besar. Lycium chinense varietas dari Asia Timur bagian selatan. Buahnya lebih kecil dan rasa sedikit pahit. Di Indonesia, varietas Lycium barbarum lebih sering dibudidayakan karena hasil panennya lebih tinggi dan rasa lebih disukai konsumen. Habitat dan syarat tumbuh goji berry. Goji berry tumbuh ideal di tanah gembur dengan drainase baik. pH tanah antara 6,5 sampai ke 8,0. Intensitas cahaya penuh atau full sun exposure. Curah hujan sedang, tidak tergenang air. Tanaman ini sangat menyukai udara sejuk dan kering, serta membutuhkan musim dingin singkat untuk memicu pembuahan. Cara budidaya dan perawatan goji berry. Persiapan bibit. Bibit dapat berasal dari biji atau stek batang muda. Pilih varietas unggul agar cepat berbuah dan biasanya 2-3 tahun. Persiapan lahan. Gemburkan tanah dan campur dengan pupuk kandang matang. Buat bedengan dengan jarak tanam sekitar 1-1,5 meter antar tanaman. Penanaman. Tanam pada awal musim hujan agar kelembapan tanah terjaga. Penyiraman dan pemupukan. Siram teratur tanpa membuat tanah becek. Gunakan pupuk organik cair atau kompos untuk menjaga kesuburan goji berry. Pemangkasan, pangkas cabang tua atau terlalu rimbun agar cahaya matahari cukup masuk dan memicu pembentukan bunga. Pengendalian hama goji berry, perhatikan serangan kutu daun dan jamur. Gunakan pestisida alami dari bawang putih atau daun mimba. Masa panen goji berry. Tanaman goji berry mulai berbuah setelah 2-3 tahun penanaman, dan masa panennya bisa dilakukan 2-3 kali dalam setahun tergantung iklim. Buah yang matang berwarna merah cerah dan mudah dipetik. Setelah dipanen, goji berry bisa dikonsumsi segar, dikeringkan, atau dijadikan serbuk dan kapsul herbal. Goji berry dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti teh herbal goji berry, jus campuran buah superfood, smoothie, selai alami, campuran granola atau oatmeal. Kapsul ekstrak goji berry untuk kesehatan. Buah ini kaya akan vitamin C, zat besi, serat, antioksidan, dan beta-karoten. Manfaat kesehatannya antara lain, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mata dan kulit, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan kualitas tidur dan energi, menyeimbangkan kadar gula darah, membantu menunda penuaan sel anti-aging. Meskipun menyehatkan,
Konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek seperti alergi pada sebagian orang, interaksi negatif dengan obat pengencer darah, menyebabkan tekanan darah rendah jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Jadi, sebaiknya konsumsi goji berries cukupnya saja. Pasar goji berry di Indonesia. Permintaan goji berry di Indonesia semakin meningkat, terutama untuk industri, kesehatan dan suplemen herbal, kosmetik alami, kuliner sehat dan minuman herbal premium. Harga goji berry kering impor bisa mencapai Rp300.000 sampai Rp500.000 per kilogram, sementara produksi lokal mulai bersaing dengan kualitas yang tidak kalah baik. Ini menjadikan goji berry peluang bisnis menjanjikan bagi petani dataran tinggi Indonesia. Tips tambahan seputar goji berry: tanam di lokasi dengan sinar matahari penuh. Hindari penyiraman berlebihan. Gunakan pupuk organik cair setiap 2 minggu. Panen pagi hari saat buah matang sempurna. Simpan buah kering di wadah tertutup untuk menjaga aroma dan nutrisi. Itulah pembahasan lengkap tentang goji berry superfood merah yang kaya manfaat dan bernilai tinggi. Dari tanaman sederhana di pegunungan, kini menjadi simbol kesehatan modern di seluruh dunia. Kalau kamu tertarik menanamnya atau menjadikannya bisnis, semoga video ini bisa jadi panduan terbaikmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi pertanian dan tanaman superfood lainnya hanya di Hidrotani. Sampai jumpa di video selanjutnya.